There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and Halo hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube aku, Delia Lestari. Seorang ibu rumah tangga yang mempunyai satu orang anak dan wanita karir. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, bahagia selalu dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini aku tuh masih bisa share lagi ya kegiatan aku. Di video kali ini aku tuh mau share tentang budgeting planner di bulan Januari. Masya Allah tabarakallah. Alhamdulillah ini tuh kita udah ada di tahun 2024 ya teman-teman. Nah dan ini aku tuh lagi buka-buka ya di budgeting aku pas awal tahun kemarin di 2023. Nah tadi tuh ada resolusi aku ya pas di tahun 2023. Dan alhamdulillahnya di resolusi tahun 2023 itu tuh alhamdulillah ada yang sudah tercapai ya teman-teman. Masya Allah tabarakallahnya juga sekarang aku tuh udah menjadi seorang ibu. Alhamdulillah. Dan untuk resolusi yang belum tercapai, insya Allah aku tuh mau tuliskan lagi resolusinya di tahun 2024 ini. Gimana nih resolusi teman-teman di tahun 2023? Apakah semuanya sudah tercapai? Masya Allah, kalau misalnya udah benar semuanya tercapai itu tuh bahagianya luar biasa ya teman-teman. Tapi kalau misalnya ada beberapa yang belum tercapai, nggak apa-apa ya teman-teman, jangan patah semangat. Yuk kita realisasikan lagi di tahun 2024 ini. Semoga sisanya yang belum tercapai itu tuh bisa tercapai di tahun 2024 ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Nah sebelum kita buka lembaran baru untuk di tahun 2024, di sini aku tuh mau tuliskan dulu ya teman-teman. Selamat datang di tahun 2024. Happy New Year. Yeay, Happy New Year semuanya teman-temanku yang ada di dunia maya maupun di dunia nyata. Aku ucapkan selamat tahun baru ya teman-teman. Semoga di tahun ini tuh kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, dan semoga keadaan atau kondisi keuangan kita tuh di tahun 2024 menjadi lebih baik ya teman-teman. Amin. Dan semoga apa yang kita impi-impikan atau kita angan-angankan di tahun 2024 itu tuh bisa tercapai ya teman-teman. Buat yang ingin memulai bisnis, semoga di tahun 2024 tuh dilancarkan ya teman-teman. Dan buat yang lagi promil atau lagi menanti kedatangan buah hati, semoga di tahun 2024 tuh bisa segera mendapat kabar baik ya teman-teman. Amin. Nah sebelum masuk ke budgeting plannernya, di sini aku tuh mau tuliskan dulu ya teman-teman untuk resolusi aku di tahun 2024. Gimana nih kalian udah pada nulis resolusi belum untuk di tahun 2024? Kalau misalnya belum, yuk sama-sama kita tulis ya resolusi kita di tahun 2024. Nah ini tuh sebagai pencapaian semangat kita aja ya teman-teman, supaya kita tuh bisa lebih semangat untuk mencapai resolusi di tahun 2024 tuh. Seperti tahun-tahun sebelumnya, resolusi aku di tahun 2024 ini tuh juga sama ya teman-teman. Semoga kondisi tabungan meningkat. Ini tuh salah satu resolusi yang selalu aku tulis di setiap tahunnya ya teman-teman. Walaupun kondisi tabungan udah meningkat, semoga di tahun yang akan datang itu tuh lebih meningkat. Amin. Diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Nah ini juga itu salah satu resolusi yang selalu aku tulis di setiap tahunnya ya teman-teman. Karena kita ketahui ya teman-teman, kesehatan itu mahal sekali dan tidak bisa dibeli dengan uang. Makanya diberikan rezeki berupa kesehatan itu tuh benar-benar rezeki yang sangat besar ya teman-teman. Dan di sini tuh membuat bangga dan bahagia keluarga, menjadi istri dan ibu yang baik ya teman-teman. Karena alhamdulillah di sini aku tuh udah menjadi ibu. Masya Allah tabarakallah. Alhamdulillah ya teman-teman. Nah buat kalian yang sedang menunggu gelar seorang ibu, semoga di tahun 2024 ini tuh kalian bisa mendapatkan gelar tersebut ya teman-teman. Aku doakan semoga kalian bisa menjadi ibu seperti aku dan seperti ibu-ibu yang lainnya. Amin amin ya robbal alamin.
Dan yang kelima yaitu aku tuh ingin memiliki investasi, entah itu berupa emas ataupun tanah ya teman-teman. Dan yang keenam itu tuh aku ingin membuka usaha ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga resolusi aku di tahun 2024 ini tuh bisa terwujud ya teman-teman. Dan semangat ya buat kalian yang mempunyai resolusi juga. Semoga kita tuh bisa mencapai resolusi di tahun 2024. Amin amin ya robbal alamin. Dan lanjut ya teman-teman, kita tuh mulai ke budgeting planner Januari di tahun 2024-nya. Tetapi sebelum kita mulai ke budgetingnya, di sini aku tuh mau disclaimer terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini aku tuh nggak ada bermaksud ria, pamer ataupun sombong ya teman-teman. Di sini aku tuh hanya murni ingin share pengalaman aku, bagaimana cara aku mengatur keuangan dan pengeluaran di rumah tangga aku ya teman-teman. Dan di sini aku tuh berharap ya teman-teman, video aku tuh bisa bermanfaat buat kalian yang sedang mencari referensi untuk budgeting pengeluaran rumah tangga. Kalian boleh tiru caranya ya teman-teman, tetapi tidak dengan nominalnya, karena di setiap rumah tangga tuh pasti mempunyai pengeluaran yang berbeda-beda ya teman-teman. Jadi kita tuh nggak bisa menyamaratakan untuk pengeluaran rumah tangga aku dan rumah tangga kalian ya teman-teman. Karena jujur ya teman-teman, di sini aku juga tuh mulai belajar budgeting itu tuh setelah aku menikah. Nah buat kalian yang belum menikah, kalian tuh boleh banget belajar budgeting dari mulai sekarang ya teman-teman, karena budgeting ini tuh benar-benar sangat bermanfaat ya teman-teman, apalagi di saat nanti kalian tuh setelah menikah nanti ya teman-teman. Nah aku juga jujur sih nyesel ya baru tahu budgeting dan baru belajar budgeting sekarang setelah menikah. Itu tuh karena menganggarkan pengeluaran rumah tangga itu tuh benar-benar sangat penting ya teman-teman di kehidupan rumah tangga tuh. Nah kalian tuh bisa bayangin sendiri ya teman-teman, kalau misalnya kalian tuh nggak punya budget atau anggaran pengeluaran, nanti tuh bakalan kayak gimana gitu. Kalian gimana nih, udah pada mulai budgeting atau belum? Nah kalian tuh ada di tim yang mana nih, di budgeting bulanan atau budgeting mingguan? Nah kalau aku di sini aku tuh menggunakan metode budgeting bulanan dan budgeting mingguan ya teman-teman. Nah buat kalian yang samaan juga kayak aku metodenya, boleh share ya di kolom komentar. Dan lanjut ya teman-teman, di sini untuk budgeting planner bulan Januari 2024 ini tuh ada sedikit perubahan ya teman-teman. Nah dari dari budgetnya di sini aku tuh ada naikkan menjadi 8.150.000 ya teman-teman. Nah di sini tuh ada untuk kategori saving. Nah untuk saving di sini tuh ada untuk arisan sebesar 200.000. Untuk sinking fund di sini tuh aku ada anggarkan sebesar 550.000. Alhamdulillahnya juga di tahun 2024 ini tuh aku adakan sinking fund baru ya teman-teman. Alhamdulillah di sini aku tuh adakan untuk sinking fund dana darurat teman-teman. Karena memang untuk dana darurat itu tuh sepenting itu ya teman-teman, dan ini aku tuh baru mau mulai adakan lagi untuk dana daruratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dana darurat ini tuh bisa menjadi investasi jangka panjangnya aku ya teman-teman. Dan lanjut di situ tuh ada untuk kewajiban. Nah untuk kewajiban itu tuh aku ada anggarkan untuk cicilan rumah sebesar 2.250.000. Untuk orang tua itu ada sebesar 1 juta. Dan untuk biaya momong ada enap itu tuh ada sebesar 1 juta ya teman-teman. Nah jadi total untuk kewajiban yang aku keluarkan setiap bulannya yaitu ada sebesar 4.250.000 ya teman-teman. Nah lanjut ya, di sini tuh ada untuk pengeluaran. Ini tuh pengeluaran yang aku keluarkan setiap bulannya ya teman-teman. Nah jadi di pengeluaran ini tuh ada pengeluaran bulanan dan ada pengeluaran mingguan ya teman-teman. Nah untuk pengeluaran itu sendiri di sini tuh ada untuk belanja bulanan yaitu ada sebesar 500.000 ya teman-teman. Nah untuk belanja bulanan ini tuh aku udah termasuk untuk belanja beras. Nah jadi untuk budget belanja bulanan aku tuh sebesar 300.000 ya teman-teman, dan untuk budget beras itu ada sebesar 200.000. Dan lanjut untuk belanja mingguan itu ada sebesar 600.000. Untuk keperluan anak itu ada sebesar 400.000. Untuk jajan itu ada sebesar 100.000. Untuk pegangan suami itu ada sebesar 200.000. Untuk pegangan istri itu tuh ada sebesar 100.000 ya teman-teman. Dan lanjut di sini tuh ada untuk bensin yaitu sebesar 150.000 ya teman-teman. Dan untuk gas galon itu juga ada ya sebesar 100.000.
sama. Dan lanjut di sini tuh ada untuk air. Nah, air itu untuk bayar PDAM ya teman-teman, karena alhamdulillah di tempat aku tuh airnya udah air pam. Nah, itu per bulannya 100.000. Dan lanjut untuk listrik itu tuh ada sebesar 200.000. Untuk kuota atau internet itu aku juga ada anggarkan sebesar 100.000. Nah, ini tuh kadang-kadang memang nggak cukup ya teman-teman. Nah, kalau misalnya nggak cukup, di sini aku tuh ada pakai dana biaya tak terduga gitu teman-teman. Dan lanjut di sini ada untuk dana sosial itu ada sebesar 100.000. Untuk hiburan ada sebesar 100.000. Dan untuk biaya tak terduga itu ada sebesar 100.000 rupiah. Dan lanjut untuk sedekah itu ada sebesar 100.000 rupiah ya teman-teman. Nah, jadi itu ya teman-teman untuk jenis pengeluaran aku di setiap bulannya. Nah, ini tuh udah aku totalin ya. Semuanya itu jumlahnya yaitu sebesar 2.950.000 rupiah. Nah, untuk kewajiban ada 4.250.000 dan untuk sinking fund atau saving itu tuh ada sebesar 750.000. Nah, jadi itu totalnya sama ya teman-teman. Totalnya itu ada sebesar 8.150.000. Dan ini tuh jadi sama ya teman-teman untuk untuk budget yang aku keluarkan setiap bulannya dan pengeluaran yang aku keluarkan setiap bulannya itu tuh ada sebesar 8.150.000. Ini aku mau masukkan uangnya ke dalam dompet pintar aku. Nah, dan ini tuh untuk uangnya bener-bener baru-baru banget ya teman-teman. Ini tuh masih baru-baru dan bener-bener masih lurus-lurus. Jadi aku tuh sayang banget ya buat belanjainnya. Tapi ya udah nggak apa-apa karena ini tuh uang budgeting. Jadi ya mau nggak mau harus dipakai ya. Nah, ini dia ya teman-teman part yang paling aku suka yaitu memasukkan uang dalam posnya masing-masing. Nah, ini tuh part yang paling aku suka banget teman-teman. Kalian sama juga nggak sih kayak gitu? Di saat masukin uang itu tuh bener-bener favorit ya. Nah, ini dia untuk dompet bulanan aku ya teman-teman. Untuk dompet bulanan di sini aku tuh bakal masukkan uangnya ke dompet bulanan semua teman-teman. Dan untuk yang dompet bulanan ini itu tuh dompetnya nggak pernah aku bawa kemana-mana ya teman-teman. Untuk dompet ini aku tuh taruh di rumah aja karena ini tuh isinya semua kebutuhan bulanan ya teman-teman. Dan isinya lumayan banyak. Jadi aku tuh sedikit lebih waspada gitu ya kalau dibawa-bawa takutnya itu jatuh atau gimana. Jadi makanya nih aku tuh taruh di rumah aja gitu. Nah, untuk dompet yang biasa aku pakai itu tuh ada dompet mingguan ya teman-teman. Karena kalau untuk dompet mingguan itu tuh isinya cuman kebutuhan mingguan. Jadi aku tuh berani ya untuk dibawa kemana-mananya gitu. Karena kan itu juga untuk pegangan. Apalagi dompet mingguan itu kalau udah kita pakein belanja mingguan. Jadi kan isinya udah nggak terlalu begitu banyak ya teman-teman. Nah, alhamdulillah ya ini dompet pintar aku tuh udah keisi semua. Dan alhamdulillah dompet bulanan aku tuh udah gemuk lagi teman-teman. Masya Allah tabarakallah. Dan ini dia ya teman-teman, totalnya ada 750.000 lagi yang nanti bakal aku masukkan ke saving atau sinking fund. Nah, ini bakalan aku pisahin dulu aja karena nanti untuk sinking fund atau savingnya itu bakalan aku masukkan di budgeting mingguan ya teman-teman. Nah, alhamdulillah untuk budgeting planner aku di bulan Januari ini tuh udah selesai ya teman-teman. Terima kasih udah menonton. See you on the next video. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.